Korupsi adalah masalah pelik yang masih dialami negeri ini. Selain merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi juga merusak sistem perekonomian. Oleh karena itu, korupsi harus dimusnahkan. Namun, bagaimana caranya? Ada 3 strategi yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia. Yang pertama adalah strategi represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan oleh masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan. Penyelidikan adalah kegiatan yang dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Penyidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Penuntutan. Kegiatan penuntutan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Yang ketiga adalah perbaikan sistem. Sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Agar tidak bisa melakukan korupsi, diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem, seperti mendorong transparansi penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, dan modernisasi pelayanan publik dengan teknologi digital. Strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Strategi tersebut bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, dan membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Created using Powtoon.